Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Kerajaan Banten. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara selalu memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1526 Masehi. Pendirinya adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Letak Kerajaan Banten meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai ke wilayah Lampung. Daerah ini sebelumnya merupakan daerah yang bersebelahan dengan Kerajaan Pajajaran yang dalam cerita Parahyangan dikenal dengan nama Wahanten Girang. Pada tahun 1526 Masehi, Syarif Hidayatullah menguasai bagian barat pantai Jawa untuk menundukkan Kerajaan Pajajaran. Kemudian, Kerajaan Banten dijadikan sebagai basis penyerangan Kerajaan Demak dan Cirebon untuk menguasai Kerajaan Pajajaran dan pelabuhan Sunda Kelapa. Penyerangan ini dilakukan karena penolakan Kerajaan Pajajaran atas usaha penyebaran agama Islam. Meskipun pada tahun 1527 Masehi pelabuhan Sunda Kelapa berhasil dikuasai, tetapi Kerajaan Banten masih tetap menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Demak. Ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa di Kerajaan Demak, akhirnya Kerajaan Banten merdeka. Raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Banten adalah Maulana Hasanuddin. Beliau adalah putra dari Syarif Hidayatullah. Maulana Hasanuddin berkuasa di Kerajaan Banten dari tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Ketika beliau berkuasa di Kerajaan Banten, penyebaran agama Islam dan hubungan perdagangan berkembang secara luas. Beliau juga berhasil menguasai di sektor perdagangan, yaitu atas wilayah Lampung dan Selat Sunda. Dari kegiatan perdagangan ini, Kerajaan Banten mendapatkan pajak lintas perairan. Beliau juga menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Indrapura, yaitu yang ada di wilayah Sumatera. Penguasa Kerajaan Banten selanjutnya adalah Maulana Yusuf. Beliau memimpin Kerajaan Banten dari tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Selama 9 tahun di bawah pimpinan Maulana Yusuf, Kerajaan Banten berusaha menaklukkan wilayah Pakuan, yaitu ibu kota Kerajaan Pajajaran. Sebelumnya, beliau sudah berhasil menguasai daerah-daerah lain yang ada di Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1579, akhirnya Kerajaan Banten berhasil menaklukkan wilayah Pakuan. Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580 Masehi. Tahta Kerajaan Banten selanjutnya dipegang oleh Maulana Muhammad. Beliau adalah putra dari Maulana Yusuf. Beliau berkuasa dari tahun 1580 sampai 1596. Ketika beliau diangkat menjadi raja, usianya masih 9 tahun. Karena beliau masih sangat muda, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh sebuah badan perwalian yang terdiri dari kali atau jaksa agung dan dibantu oleh 4 menteri. Yang badan perwalian ini berkuasa sampai Maulana Muhammad cukup umur untuk memerintah di Kerajaan Banten.
Pada tahun 1596, Banten melancarkan serangannya terhadap kerajaan Palembang yang waktu itu dipimpin langsung oleh Maulana Muhammad. Yang tujuan dari penyerangan ini adalah untuk melancarkan jalur perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah yang ada di wilayah Sumatera. Sayangnya, penyerbuan ini tidak berhasil dan Maulana Muhammad gugur. Gugurnya Maulana Muhammad menyebabkan kekosongan tahta di kerajaan Banten. Adapun putra Maulana Muhammad yaitu yang bernama Abu Mufakir ketika naik tahta menjadi raja di kerajaan Banten itu usianya masih 5 bulan. Jadi pemerintahan Banten untuk sementara dijalankan oleh Badan Perwalian yang diketuai oleh Jaya Negara atau wali kerajaan dan dibantu oleh Nyai Emban Rangkung. Beliau adalah pengasuh dari pangeran atau pengasuh dari Abu Mufakir. Pada masa inilah armada dagang Belanda pertama kali tiba di kerajaan Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Abu Mufakir baru resmi menjalankan kekuasaannya itu pada tahun 1596. Dan di tahun 1638 beliau mendapat gelar Sultan dari Khalifah Mekah. Abu Mufakir wafat pada tahun 1651 Masehi, sehingga penerus pemerintahan kerajaan Banten diserahkan kepada putranya yaitu yang bernama Sultan Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Tetapi tidak lama kemudian beliau wafat. Raja Banten berikutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah putra dari Sultan Abu Ma'ali. Sultan Ageng berkuasa mulai tahun 1651 sampai 1683. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaannya. Beliau berhasil mengusir armada dagang Belanda atau VOC dari kerajaan Banten. Dan pada tahun 1671 beliau mengangkat putra mahkotanya yaitu yang bernama Sultan Abdul Qahar atau Sultan Haji sebagai raja muda. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Sultan Haji namun masih dalam pengawasan Sultan Ageng Tirtayasa. Ternyata selama memerintah di kerajaan Banten, Sultan Haji cenderung bersahabat dengan VOC. VOC memanfaatkan kesempatan ini untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa sendiri tidak menyetujui hubungan baik antara Sultan Haji dengan Belanda dan berniat mencabut kembali mandat kekuasaannya. Di sini Sultan Haji mendapat dukungan dari Belanda dan tetap mempertahankan tahta kerajaan Banten sehingga timbullah persengketaan dan perang saudara antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Akibat dari pengkhianatannya ini, pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda di Batavia. Dan akhirnya pada tahun 1692 Sultan Ageng Tirtayasa wafat dan kerajaan Banten menjadi kerajaan boneka di bawah kendali Belanda. Selanjutnya adalah kehidupan masyarakat kerajaan Banten. Kehidupan perekonomian kerajaan Banten berpusat pada sektor perdagangan, pertanian, dan perkebunan.
Hasilnya berupa padi dan lada yang sangat berlimpah. Sementara untuk kehidupan sosial budayanya, sejak Banten diislamkan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1527, maka kehidupan sosial masyarakat Banten secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Setelah berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam semakin kuat. Pendukung setia kerajaan Pajajaran kemudian menyingkir ke pedalaman, yakni ke daerah Banten Selatan. Mereka kemudian dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut dengan Pasundan Kawitan atau Pasundan yang pertama, yaitu perpaduan antara agama Hindu dan kepercayaan tradisional suku Sunda. Untuk peninggalan-peninggalan Kerajaan Banten diantaranya adalah Masjid Agung Banten dan Komplek Makam Raja-Raja Banten di Kenari. Baiklah anak-anakku semuanya, demikian tadi adalah uraian materi tentang Kerajaan Banten. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.